lagi, saudara sekalian. Kita jumpa lagi dalam pokok bahasan ke-6 tentang strip retinoskopi 1. Silakan dipelajari, disimak, dan diskusikan dengan teman-temannya atau dengan saya melalui WA atau Zoom. Jangan lupa mengisi daftar hadir di kolom komentar. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita segera mulai aja. Saudara-saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan strike retinoskop? Strike retinoskop adalah alat pemeriksaan refraksi objektif yang diperkenalkan oleh Jack Copeland pada tahun 1920. Dipatenkan pada tahun 1927 dan dipasarkan oleh Bose & Lomb pada tahun 1968 sebagai Optek 360. Dalam perkembangannya, strike retinoskop ini telah dimodifikasi oleh banyak produsen. Namun fungsinya sama dengan strike retinoskopi rancangan dari Jack Copeland. Jadi strike retinoskop ini adalah alat pemeriksaan refraksi objektif, ya. Sesuai dengan kapasitasnya sebagai alat pemeriksaan refraksi objektif, maka hasil akhir pemeriksaan refraksi menggunakan strike retinoskop ini ditentukan oleh objektivitas pemeriksa dan bukan oleh subjektivitas penderita. Sehingga dengan demikian, seorang yang tidak dapat atau belum dapat melakukan komunikasi normal secara verbal masih dapat diperiksa menggunakan strike retinoskop, termasuk balita. Namun demikian, sebelum seseorang itu melakukan pemeriksaan refraksi objektif dengan strike retinoskop, terlebih dahulu yang harus dikenali adalah sistem iluminasinya atau sistem pencahayaannya dari strike retinoskop yang akan digunakan. Pancaran cahaya strike retinoskop berasal dari bola lampu kecil yang ada di dalam tabung handle atau tangkainya itu yang dipegang itu, ya. Karena bola lampu tersebut menggunakan filamen garis, maka cahaya yang dipancarkannya akan membentuk celah. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jadi, dengan memutar manset atau slip yang ada pada handle strike retinoskop, celah cahaya yang dipancarkannya dapat diatur pada posisi vertikal, horizontal, atau oblik, artinya miring, ya. Jadi kalau itu mansetnya atau slipnya itu diputar pakai ibu jari, nanti diputar kanan kiri itu bisa posisinya bisa vertikal, bisa horizontal, bisa miring ke arah 135, bisa miring ke arah 45 derajat. Pada strike retinoskop yang sistem pencahayaannya menggunakan model condensing lens, ketika manset atau slip pada posisi atas, cahaya yang dipancarkan oleh strike retinoskop bersifat konvergen. Sebaliknya, ketika manset atau slip digeser pada posisi bawah, cahaya yang dipancarkan oleh strike retinoskop bersifat divergen. Jadi kalau dia konvergen seperti gambar sebelah bawah kiri, sedangkan kalau slipnya diturunkan ke bawah, nampak seperti pada gambar kanan bawah. Jadi, sebelum Anda melakukan pemeriksaan refraksi secara objektif menggunakan strike retinoskop, terlebih dahulu pemeriksa perlu menyiapkan alat bantu pemeriksaan, seperti halnya lens bar, korektor, atau setidak-tidaknya trailing set perlu Anda sediakan. Ya. Jadi kalau tidak punya lens bar, tidak punya korektor, ya pakai trailing set saja sudah bisa untuk sebagai pelengkap melakukan pemeriksaan refraksi objektif menggunakan strike retinoskop.
Sekarang kita berbicara tentang jarak kerja. Dalam penerapannya, teknik retinoskop statis pada umumnya pemeriksa akan menggunakan jarak kerja atau walking distance 50 cm, 67 cm, atau 100 cm. Bagi pemula, jarak kerja tersebut akan dikaitkan dengan besarnya diopter lensa kerja working length yang akan digunakan. Jadi kalau misalnya Anda ingin memeriksa pada jarak 50 cm, maka Anda perlu menggunakan lensa kerja plus 2. Tetapi bila Anda ingin memeriksa pasien itu dari jarak 67 cm, Anda dapat menggunakan lensa plus 1,5. Jadi lensa kerjanya 1,5. Tapi bila Anda ingin memeriksa dalam jarak 1 meter, maka Anda dapat menggunakan lensa kerja plus 1. Ya. Jadi ini sudah rumusan dari sananya. Ya. Anda ingat itu. Jadi untuk melakukan pemeriksaan refraksi objektif dengan strip retinoskop ini, itu langkah persiapan. Yang pertama, Anda pasang trial frame. Kemudian masukkan lensa kerja pada trial frame di depan mata pasien yang akan diperiksa. Kalau yang mau diperiksa mata kanan, ya mata kanan yang diberikan lensa plus 2 kalau jarak pemeriksaannya 50 cm. Sedangkan mata lainnya dibiarkan terbuka, jangan ditutup, biarkan terbuka. Strip retinoskop disetting agar dapat menghasilkan pancaran cahaya divergen dengan celah vertikal bila ingin mengamati bidang meridian horizontal, atau dengan celah cahaya horizontal bila ingin mengamati bidang meridian vertikal. Pasien diminta untuk melihat objek jauh ya, yang ada di belakang pemeriksa. Jangan kalau kalau pasien melihat ke arah strip retinoskop, Anda peringatkan, Pak, jangan lihat ke arah saya ini ya, lihat ke sana jauh ke belakang, ya, maksudnya belakangnya pemeriksa. Kemudian pemeriksa mengarahkan pancaran cahaya strip retinoskop ke arah mata pasien yang akan diperiksa. Ya kanan, ya, sambil mengamati pupil penderita melalui pengintai yang disebut pupil yang ada pada strip retinoskop. Bila mata kanan pasien yang akan diperiksa, maka Anda melakukan pengamatan dengan mata kanan. Bila mata kiri pasien yang akan diperiksa, maka Anda melakukan pemeriksaan, maka pemeriksa melakukan pengamatan dengan mata kiri. Jadi kalau yang diperiksa mata kanannya, Anda menggunakan mata kanan itu ya diperiksa. Kalau mata kiri yang akan diperiksa, Anda menggunakan mata kiri gitu. Ya. Jadi biar pasien bisa melihat ke arah belakang atau background belakang pemeriksaan. Untuk itulah, daripada nanti Anda membaca ini juga sulit, kita lihat videonya saja ya. Kita lihat videonya berikut ini.
Saudara-saudara sekalian, jadi konsep dasar penilaian dari pemeriksaan strike retinoskopi ini adalah membandingkan arah gerakan pancaran cahaya strike retinoskop dengan gerakan fundus refleks. Coba perhatikan gambar berikut ini. Pancaran cahaya dari strike retinoskop itu celahnya yang lebih lebar, ya. Itu sinar berasal dari strike retinoskop. Setelah sinar dari strike retinoskop ini memasuki bola mata, oleh retina akan dipantulkan lagi keluar, ya, atau oleh orang nyebut sebagai fundus kokuli atau fundus refleks. Jadi dia dipantulkan lagi lalu keluar, ya. Itu yang nampak kuning di tengah-tengah pupil itu, yang celahnya lebih kecil. Nah, itulah fundus refleks. Tetapi bila cahaya dari strike retinoskopi itu ke arah mendatar, maksudnya di horizontal, sebenarnya yang akan dideteksi oleh pemeriksa adalah bidang meridian vertikal, jadi kebalikannya, ya. Jadi sama, ini membandingkan arah gerakan pancaran cahaya strike retinoskop dengan gerakan fundus refleks. Bisa jadi gerakan fundus refleks itu ke atas, nanti pada cahaya strike dari retinoskop itu ke bawah atau sebaliknya, ya. Kita lihat contoh berikut ini.
Saudara-saudara sekalian, apa itu netralisasi? Yang dimaksud netralisasi ini adalah upaya menetralkan gerakan fundus refleks dengan menempatkan lensa plus atau minus di depan lensa kerja agar gerakan fundus refleks menjadi netral, nol, seperti gambaran orang emetrop tadi, ya. Jadi Anda misalnya dia gerakannya action motion, nah, mungkin miop ya, terus Anda netralan pakai min seperempat, kalau masih action motion tambah lagi setengah, kalau masih action motion tambah lagi 3/4 dan seterusnya. Tapi pada contoh-contoh kasus berikut ini nanti kita akan langsung aja dipasang hasil akhirnya aja ya. Jadi tidak mulai dari spot tapi hasil akhirnya. Tapi kalau Anda nanti melakukan pemeriksaan refraksi objektif dengan stereoskop, maka pemberiannya mulai seperempat gitu ya sampai dia netral. Begitupun dengan yang plus sama ya. Tapi ini di contoh kasus ini nanti pemberiannya tidak langsung tidak seperempat tapi langsung aja hasil akhirnya maksudnya ya. Oke, semoga Anda dapat memahami ini. Dalam contoh kasus satu ini adalah seseorang sedang melakukan pemeriksaan refraksi objektif dengan stereoretinoscope. Pemeriksaan dilakukan menggunakan lensa kerja 2 dioptri dengan jarak kerja 50 cm. Sistem iluminasinya disetting dalam pancaran cahaya divergen. Coba perhatikan pada gambar satu ini, pemeriksa sedang melakukan sweeping pada bidang meridian horizontal dan nampak bahwa fundus refleks bergerak searah atau with motion. Itu satu tanda bahwa bidang meridian horizontalnya adalah hipermetrop. Kemudian pemeriksa mencoba untuk menetralkannya dengan plus 4, plus setengah sampai akhirnya plus 1. Tapi ketika lensa penetralnya sudah dipasang plus 1, fundus refleks masih nampak bergerak searah. Artinya bahwa bidang meridiannya itu ukurannya lebih dari 1. Kemudian pemeriksa menambahkan lagi plus 1/4, plus 1/2 dan seterusnya sampai akhirnya fundus refleks tidak bergerak atau no motion pada saat lensa penetralnya adalah plus 2. Artinya bahwa bidang meridian horizontal hipermetropia 2 dioptri. Selanjutnya dilakukan sweeping pada bidang meridian vertikal. Jadi tadi ketika menetralkan bidang meridian horizontal, gerakan fundus refleks no motion, artinya tidak bergerak ketika di depan mata penderita diberikan lensa plus 2. Dan ketika penderita melakukan sweeping pada bidang meridian vertikal sebagaimana terlihat pada gambar 4, ternyata dengan plus 2 pun fundus refleks tidak nampak bergerak, no motion. Itu diartikan bahwa bidang meridian horizontal hipermetropia 2 dioptri, bidang meridian vertikal 2 dioptri. Artinya bahwa kebutuhan lensa koreksinya adalah sepiris plus 2. Dengan demikian, kemudian pemeriksa menetapkan status refraksi atau diagnosa OD hipermetropia 2 dioptri. Perlu saya ingatkan bahwa lensa kerja plus 2 yang dipasang pertama itu sebelum penetralan itu tidak dihitung dalam kalkulasi. Kita memasuki contoh kasus kedua. Seseorang sedang melakukan pemeriksaan refraksi objektif dengan stereoretinoscope. Pemeriksaan dilakukan menggunakan lensa kerja 2 dioptri dengan jarak kerja 50 cm. Sistem iluminasinya disetting dalam pancaran cahaya divergen. Ketika pemeriksa melakukan sweeping pada bidang meridian horizontal, fundus refleks nampak bergerak berlawanan arah atau against motion. Itu artinya bahwa bidang meridian horizontal adalah miopia.
Kemudian pemeriksa mencoba menetralkan dengan berbagai ukuran lensa spiris minus. Ketika dipasang lensa spiris minus 1, fundus refleks masih nampak bergerak berlawanan arah atau against motion. Itu tandanya bahwa ukuran bidang meridian horizontal adalah lebih dari 1. Itu kemudian pemeriksa menambahkan min 1/4, min 1,5 sampai akhirnya min 2, fundus refleks tidak lagi bergerak atau no motion. Itu diartikan bahwa bidang meridian horizontal adalah miopia 2 dioptri. Setelah bidang meridian horizontal ketemu ukurannya miop 2 dioptri, kemudian pemeriksa mencoba untuk melakukan sweeping pada bidang meridian vertikal. Jadi gambar 3 ini adalah gambar yang tadi, ketika fundus refleks dapat dinetralkan dengan minus 2. Sekarang gambar 4 ini ketika pemeriksa mencoba untuk melakukan sweeping pada bidang meridian vertikal, ternyata dengan min 2 pun fundus refleks sudah tidak lagi bergerak, no motion. Artinya bahwa bidang meridian vertikal berkekuatan minus 2 atau miop 2, yang horizontal berkekuatan minus 2 atau miop 2. Artinya kebutuhan lensa koreksinya adalah spiris min 2. Berdasarkan pemeriksaan ini, pemeriksa menetapkan status refraksi atau diagnosanya adalah OD miopia 2 dioptri. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap bersemangat, jaga kesehatan, dan salam sehat. Oke, sampai jumpa minggu depan.